Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah. Sejenak kita hentikan aktivitas duniawi kita. Kita tekurkan kepala kepada Allah, menyahuti panggilan beliau. Salat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama di surau Nangko, karena kita yakin dan sadar bahwa ibadah ikolah yang memang akan kembali ke kita, dan ikolah yang menjadi bekal sebenarnya untuk Allah, dan ikolah yang selama-lamanya akan menjadi teman setia Allah. Kita jalankan perintah Allah sekaligus menjawab panggilan Allah. Bahwa banyak aktivitas agama yang kita lakukan. Ada ibadah zakat, ibadah haji, ibadah jihad, ibadah berzikir, ibadah bersedekah, dan seterusnya. Tapi tidak banyak dalam Quran yang disuruh kita menjaganya. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah, surat Al-Baqarah surat kedua, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagolah di engkau, paliarolah di engkau. Ana disuruh wa jago ala salawati, salat yang diwajibkan kepadamu, yang diperintahkan kita jalankan, yang dianjurkan kita untuk melakukan. Hafidhu ala salawat, jago ibadah salat kamu. Salawat itu banyak, jamak bahasa Arabnya lebih dari 2. Maka Allah perintahkan jago di kalian ibadah salat. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah ibadah karena Allah. Tagakkanlah ibadah karena Allah dalam keadaan khusyuk. Perintah wadi Allah menjaga ibadah salat. Kalau ibadah yang lain lakukan, jalankan. Tapi ibadah salat khusyuk disuruh buat menjagokan. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Bahkan orang-orang yang menjadi surga Firdaus adalah orang yang menjaga ibadah salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Orang yang menjaga ibadah salatnya. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Perintah agama kawa untuk menjaga ibadah salat. Kalimatnya hafidhu ala salawat was salatil wusta. Yang dimaksud dengan salatul wusta, karena dipisahkan dulu. Karena secara terpisah, jago di kalian ibadah salat munan banyak dan salat pertengahan. Tandonyo istimewa salat pertengahan. Karena sebenarnya dengan sebut hafidhu ala salawat saja,
Kanunnya jamak banyak udah cukup. Jadi ketika Allah SWT, hafidhu ala salawat, sudah selesai. Jago ibadah salatmu. Tiburang zan wak karajulkan. Tiburang wak jalankan. Itu wak jago elok-elok. Kata para ulama usul, yang dijaga itu dua. Satu, waktunya. Yang kedua, tata caranya. Wak jago wak katunya elok-elok. Wak jago tata caranya. Hafidhu ala salawat. Perintah wak menjaganya. Jangankan ada orang yang menjaga, masih banyak orang yang tidak menjalankan. Sehingga dalam ayat yang wak baca sebelumnya, wak bahas sebelumnya, itu sudah diingatkan Allah, fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dim khalfun adha'us salat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada generasi pengganti mereka, generasi yang suka melalaikan dan mengabaikan salat. Diundur-undurnya waktu itu adha'us salat. Jadi salat jam segiko, aku salat aku jam 2:30. Atau bahkan jam 3 kurang seperempat kan. Menunggu ampia waktu asar kan. Itu adha'us salat. Ikut tidak meninggalkan salat, tapi adha'us salat. Melalaikan dan mengabaikan salat. Jamaah rahimakumullah. Maka kewajiban menjaga ibadah salat dari waktunya. Karena awak salat itu pakai waktu, itu kewajiban utama. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan kawa pakai bateh waktu yang ditetapkan, ditentukan waktunya. Iku Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, kita sambungkan dengan surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 54 dan 55. Cerita tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah orang yang benar janjinya. Beliau seorang rasul sekaligus seorang nabi. Bagaimana lebih lanjut? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ismail menyuruh keluarganya menegakkan ibadah salat. Kepenting Bapak dan Ibu-ibu, kadang-kadang wak saleh personal, pribadi saja. Awak yang taat. Sementara tiba wak berkeluarga, kadang suami tidak mau salatkan. Atau awak orang tua, ayah dan ibu taat. Tiba dia anak kadang-kadang antah berantah saja. Atau mungkin tiba dia anak yang saleh, dia orang tua entah berantah saja. Di agama disuruh kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Disuruh Nabi Ismail adalah menyuruh keluarganya menegakkan ibadah salat. Ketika ada perintah kawa mamaliaro, menjago, memperhatikan ibadah salat, dan perintah itu malaki lo kawa, itu juga kita tularkan ke keluarga awak. Jangan sampai awak yang elok aja. Jangan sampai hanya kita yang taat. Sementara keluarga mereka durhaka dan jauh kepada Allah. Karena perintah wak menjaga ibadah salat secara umum, dan itu juga diperintahkan ke awak untuk menyampaikan ke keluarga awak. Yakin Bapak dan Ibu-ibu, itulah dalam bahasa Al-Quran yang lain, keluarga yang nanti akan bersama-sama mereka saling mendukung dalam kebajikan. Tapi kalau ada awak yang saleh, suami istri awak taat, anak awak pamalih, minantu awak apalagi, sobat rasa berurusan di akhirnya. Berapa banyak orang kadang-kadang ini rajin ke surau, ini rajin beribadah, tapi suaminya padian tidak salatkan, atau ndak dakwahi suaminya supaya salatkan. Atau cucunya dia akan main PlayStation. Apalagi kini Bapak dan Ibu-ibu
Lah banyak tawaran di orang mencari pitih coba judi kan. Ya, main game dapat pitih, main game dapat putih. Tentu bagian pamali senang dinyo, candu lapeh, pitih dapat kan. Itu membuat anak-anak awak jauh dari beragama. Maka jamaah rahimakumullah. Kita pertegas apa sih makna salatul wusta? Karena dipisahkan di Allah di salat yang 4 lagi kan. Jago salat-salat kamu dan juga jago salat wusta kan. Pertama prinsip Bapak dan Ibu-ibu kanu 5 salat tu. Maka bisa salat wusta itu nama saja. Kan? Karena salat tu 5 mulai maitongnya saja kan. Tapi sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa salat wusta itu subuh. Kenapa? Pertengahan dari maghrib isya, siang dan malam kan. Malam 2, siang 2, subuh ada tengah-tengah. Salat itu zuhur yang di tengah zuhur, baitu belum. Karena dihitungnya antara maghrib dan subuh, asar dan maghrib. Jadi asar maghrib, jadi bisa dihitung di tengah. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu, dari semua pendapat yang agak menonjol itu adalah salatul wusta, salat asar kan. Kenapa diistimewakan salat asar? Karena asar itu kan yobari dia awak kan. Okay. Kalau tiba awak kerajo, kalau zuhur ku awak capek pagi sampai siang, awak bisa menghilangkan penat sebentar. Tapi kalau tiba salat asar yobari kan. Menjago salat asar itu adalah khusus disampaikan di Allah. Jago di engkau salat asarmu. Hafidhu ala salawat. Salat nan banyak jago. Dan lebih lanjut jago di engkau salat asar kan. Istimewa dan khusus Bapak dan Ibu-ibu. Tapi kalau kita maknai ayat yang itu, bahwa kewajiban awak menjaga ibadah salat, maka jamaah rahimakumullah, ibadah salat manapun yang diwajibkan kawak wajib wak menjaganya. 2 hal tentu. Pertama, jaga waktunya. 2, jaga tata cara. Bagaimana menjaga waktu azan orang manggari awak, beribadat awak? Tata caranya gimana? Ketika awak salat munculkan awak terasa sedang komunikasi bicara dengan Allah. Sehingga paliar welo. Maka benar kata Imam Az-Zahabi, dosa yang keempat itu adalah dosa orang yang meninggalkan ibadah salat. Jadi kalau ada orang yang mereka beragama Islam, tapi mereka tak mau menjalankan, menegakkan mamaliaro, kewajiban itu, maka beliau sudah melakukan dosa besar. Yang nomor 4 kata Az-Zahabi, di bawah dosa syirik kepada Allah, di bawah dosa sihir kan. Kalau dosa sihir yang pertama, syirik yang pertama, maka diletakkanlah dosa meninggalkan ibadah salat, dosa yang keempat kan. Mudah-mudahan wak jago elok-elok Bapak dan Ibu-ibu, karena yang terbanyak dihitung nanti adalah ibadah salat. Yang pertama dihitung nanti adalah ibadah salat. Yang diparisau dia nan banyak ibadah salat. Kalau pada puasa tiba minggu depan, Senin depan, Senin jelek kan. Senin jelek tiba 1 Ramadan wak puasa mah. Sebulan 30 hari selesai. Tunggu lu puasa datang. Tiba zakat mengalindak atau tiba kapan awak bayinya 31 Desember atau 30 Ramadan, terserah awak menghitungnya atau bila menurut awak yang awak buat haulnya. Selesai sudah kan. Haji sekali seumur hidup selesai kewajibannya. Tapi Bapak dan Ibu-ibu ibadah salat saban waktu 5 kali sehari semalam. Dengan wak jago wak paliaro, mudah-mudahan ibadah yang lain itu akan terbantu dan tertolong karena wak sudah memelihara dan menjaga ibadah yang sangat utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.